السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki keistimewaan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala di dalamnya banyak membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran pahala yang tidak seperti diganjar di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala telah memilih satu malam di dalamnya, di mana satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, dan masih banyak lagi keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis.
terkait dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan, beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, fihi tuftahu abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Bulan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Bulan di mana Allah menutup pintu-pintu neraka, dan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Dan di dalam bulan tersebut ada satu malam, yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan satu malam tersebut, dia telah kehilangan kebaikan. Masyarul muslimin, maka apakah pantas seorang yang mukmin tidak bergembira dengan bulan di mana Allah Azza wa Jalla membuka pintu-pintu surganya? Apakah pantas bagi setiap orang yang berbuat dosa tidak berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan di mana Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka di dalamnya? Apakah layak bagi seorang yang berakal tidak bergembira dengan datangnya waktu di mana Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan yang biasa menggoda manusia dan menyeret manusia mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentu di dalam bulan ini ada beberapa amalan dan ibadah yang harus kita perhatikan di dalamnya. Yang pertama adalah bulan ini erat kaitannya dengan puasa, yaitu puasa Ramadan, yang mana Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu amali bani Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin." Setiap amalan anak Adam itu baginya, kecuali itu satu pahala atau satu kebaikan yang dikerjakan akan diganjar 10 kebaikan oleh Allah, sampai diganjar 700 kali lipat kebaikan yang satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqulullah azza wa jalla, kata Rasulullah, Allah berfirman, "Illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi, taraka syahwatahu wa syarabahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Kecuali puasa yang tidak ada batasan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjarannya. Karena seorang yang berpuasa meninggalkan syahwat, meninggalkan makan dan minumnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada anak-anak, generasi-generasi muda kita yang dengan bangga mereka meninggalkan puasa. Ada generasi-generasi kita yang mungkin mereka diam-diam tidak berpuasa di bulan Ramadan. Padahal Islam dibangun di atas 5 pondasi dan 5 tiang. Salah satunya Ramadan. Apabila salah satu tiang itu roboh, maka bangunan Islam itu tidak akan mungkin berdiri tegak. Ma'asyiral muslimin, apabila kita sudah masuk berpuasa, Rasul mengatakan, "As-siyamu junnatun, fa idza kana yaumu shaumi ahadukum fala yarfath wa la yaskhab." Kalau kalian sudah berpuasa, maka jangan kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, mengucapkan kata-kata yang keji, melakukan kebodohan, berteriak. Dan bahkan apabila ada orang yang mengajak kita untuk berkelahi, beradu mulut, maka katakan, "Inni shaim," sungguh saya sedang berpuasa. Ma'asyiral muslimin,
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi hadis yang berbicara tentang keutamaan puasa. Rasulullah mengatakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu bidzalikal yaumi 'anil nari 70 kharifah. Siapa yang berpuasa di jalan Allah sehari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka yang perjalanannya bisa ditempuh selama 70 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah qiyamul lail, salat tarawih yang biasa kita kerjakan berjamaah. Terkadang kita mendapatkan kaum muslimin di 10 awal bulan Ramadan kita mendapatkan masjid-masjid itu penuh. Namun ketika tersisa 10 malam terakhir, dan yang itu adalah inti daripada Ramadan, disitulah Allah meletakkan Lailatul Qadar. Kita melihat masjid-masjid sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin, sibuk dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi mereka, sibuk untuk mempersiapkan hari raya. Maka para jamaah bukan Allah telah memuji orang yang bangun malam untuk salat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau mereka berjalan di atas bumi, berjalan dengan penuh kerendahan hati, dan apabila orang-orang bodoh mendebat mereka mengatakan salam. Dan orang yang bangun di malam hari sujjadan wa qiyama, dalam keadaan sujud dan berdiri menyembah Allah Azza wa Jalla, Allah puji mereka. Para jamaah bukan Allah, Aisyah mengatakan, la tada' qiyamal lail, jangan kau tinggalkan qiyamul lail, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'uhu, Rasulullah tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Wa kana idza marida aw kasala shalla qa'idan, Rasulullah kalau tengah sakit atau beliau ada rasa kemalasan, beliau mengerjakan salat malam meskipun dalam keadaan duduk. Umar radhiyallahu taala anhu, beliau salat malam dengan jumlah yang sangat panjang, dengan salat yang sangat panjang. Ketika masuk sudah pertengahan malam, beliau membangunkan anak dan istrinya dengan mengatakan as-salah, as-salah, salatlah kalian. Kemudian beliau membaca firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar di dalam salat tersebut, karena salat itu berat, termasuk qiyamul lail. Kami tidak minta kepadamu rezeki, kami yang kasih kamu rezeki dan kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau membaca firman Allah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Wahai orang musyrik, apakah kamu orang yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan orang yang kalau malam hari dia berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah, yahdharul akhirah, dia takut di hari pembalasan, wa yarju rahmat rabbih, dan dia mengharap rahmat Rabbnya. Umar mengatakan, dzaka Utsman bin Affan. Yang dimaksud firman Allah di sini adalah yang bangun malam itu adalah Utsman ibn Affan. Disebutkan kalau Utsman ibn Affan beliau mengkhatamkan Al-Qur'an pada saat qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait qiyamul lail atau salat tarawih, kadang kita jumpai kesalahan dari sebagian kita. Ketika sudah mau masuk witir bersama imam, sebagian kita memilih witir nanti di penghujung malam. Ini adalah kekeliruan. Rasul mengatakan, man qama ma'a imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Qiyamul lailah, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai imam itu selesai witir dan pulang dari masjid, maka ditulis baginya itu semalam suntuk qiyamul lail. Jangan pulang memilih witir di rumah. Apa ada jaminan Anda bangun di malam hari untuk mengerjakan witir? Anda sudah pasti kehilangan keutamaan salat bersama imam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Sedekah yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang paling dermawan, terlebih di bulan Ramadan. Ibnu Abbas mengatakan,
fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya mengalahkan hembusan angin yang cepat. Menunjukkan bagaimana Rasul kalau diminta langsung memberi tanpa memikirkan akan kehabisan makanan dan hal-hal yang ada di dalam rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengatakan, amarana Rasulullah SAW an natasaddaq. Rasulullah memerintahkan kita bersedekah. Fawafaqa dzalika malun indi, dan pada saat itu saya sedang memiliki kekayaan, kata Umar. Faqultu asbiqu Abu Bakar al-yauma asbiqu Abu Bakar. Hari ini saya akan menyaingi dan mengalahkan Abu Bakar dengan infak. Faji'tu binisfi mali, dan ku bawa setengah hargaku kepada Rasul sallallahu, setengah hartaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Ma baqaita li ahlik. Wahai Umar, apa yang engkau sisakan hartamu untuk keluargamu? Beliau mengatakan, taraktu mithlahu, aku sisakan setengahnya untuk keluargaku. Fa'ata Abu Bakar bikulli ma indah. Fa'ata Abu Bakar bikulli ma indah. Sedangkan Abu Bakar datang setelahku dengan membawa seluruh kekayaannya. Maka Rasul mengatakan, ma'abqaita li ahlik. Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan, abqaitu lahumullahu wa rasuluh. Aku tinggalkan keluargaku, Allah dan Rasulnya. Maka Umar mengatakan, la usabiquka ila syai'in abada. Wahai Abu Bakar, sungguh saya tidak akan bisa menyaingimu dalam hal apapun selama-lamanya. Lihat semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum untuk bersedekah. Dalam berpuasa perhatikan, kasih orang miskin makan. Allah memuji orang yang memberi makan orang miskin di dalam Al-Quran surah Al-Insan. Di antara para salaf mengatakan, la an ad'u wa asyratan min ashabi fa'ut'imuhum ta'ama ma yashtahun. Saya mengundang 10 kerabatku, 10 temanku untuk makan dari apa yang mereka sukai. Ahabbu ilayya min a'tiqa min waladi Ismail. Lebih saya cintai daripada membebaskan budak dari keturunannya Ismail. Kemudian beri orang berbuka, beli orang takjil. Rasul mengatakan, barang siapa yang memberi satu orang berbuka puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma fattara bihi sha'iman. Wahai Rasulullah, enggak semua kita memiliki harta yang kita gunakan untuk memberi buka orang yang berpuasa. Rasul mengatakan, yu'tillahu hadha thawaba liman fattara as-sha'im ala madhaqqati labanin au tamratin au syurbata ma'in. Rasulullah katakan, Allah akan beri pahala orang yang memberi puasa, memberi buka orang yang berpuasa, meskipun hanya seteguk susu atau beberapa butir kurma atau beberapa tegukan air. Maka Rasul mengatakan, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, Allah akan beri minum dari telagaku baginya, satu minuman yang dia tidak akan pernah haus setelah minum tersebut sampai dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi amalan-amalan yang kita sangat ditekankan untuk menjaganya di bulan Ramadan. Seperti kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Para salaf ada di antara mereka setiap hari khatam Al-Qur'an di bulan puasa. Ada 3 hari, 7 hari, 10 hari khatam Al-Qur'an. Al-Imam Syafi'i khatam Al-Qur'an di bulan Ramadan selama 60 kali. Dan kita harus menangis ketika membaca firman Allah Azza wa Jalla. Karena para sahabat, orang-orang terdahulu dari kalangan kita, mereka menangis membaca firman Allah Azza wa Jalla. Kapan terakhir air mata kita menangis membaca firman Allah Azza wa Jalla? Ada di antara kita menangis karena mendengar lantunan-lantunan syair-syair syaitan berupa nyanyian.
Ada di antara kita yang mudah menangis dengan menonton sinetron-sinetron yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Namun di antara kita ada yang benci mendengarkan Al-Quran, bahkan tidak ada yang mau menangis ketika membaca Al-Quran. Musibah. Dan ini menunjukkan kerasnya hati kita, dan ini menunjukkan jauhnya kita dari petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian perbanyak duduk setelah sholat subuh. Rasul menyebutkan siapa yang duduk setelah sholat subuh, dia berzikir, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah terbit matahari, maka seperti dia haji atau seperti dia umroh sempurna. Banyak lagi amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Yang mampu umroh di bulan Ramadan itu menandingi haji dan umroh bersama Rasulullah SAW. Perbanyak doa di bulan Ramadan. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla adalah wa da'watus sha'im hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Banyak istighfar di waktu sahur terkhususnya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi beberapa amalan-amalan yang harus kita tekankan untuk kita kerjakan di bulan ini, karena Allah, di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu lana mutaqabbala. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. استووا اعتدلوا استقيموا. الله أكبر. سبحانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر